Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di subuh hari ini, di hari Ahad atau hari Minggu. Dan kali ini kita akan kembali membahas tentang filsafat orang awam. Filsafat dari sisi orang awam, kita bahas filsafat yang ringan-ringan dari sisi jelimet bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Dan kita akan live bersama dengan beliau. Yuk, kita akan Yes, sudah berhadir bersama kita, Dr. Andrukwana. Sehat Halo, kan? waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Kang. Alhamdulillah, seger, seger, seger ya. Oke, rekan-rekan semua. Kita akan bahas kembali filsafat dari sisi orang awam tentang filsafat ulang tahun. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah bangun, kalau kita lihat kayaknya sedikit yang sudah bangun dan online, tidak apa-apa, tapi tetap kita akan jalan. Nanti bagi rekan-rekan yang mau join di tengah-tengah silahkan, atau nanti bisa jadi di akhir saja tonton rekamannya, atau nanti bisa via YouTube kita di Pondok Harmoni. Dan juga semoga bisa kita bukukan. Nah, Kangan, kita akan bahas tentang filsafat ulang tahun. Nah, kira-kira gambarannya, spoilernya apa nih terkait dengan filsafat ulang tahun yang akan kita bahas? Ya, terima kasih Kang Latif. Teman-teman semua, selamat pagi semuanya. Nah, ini eh, satu kajian yang sebetulnya mudah-mudah susah Kang Latif. Kenapa? Karena sebetulnya yang akan kita bahas pagi ini bukan dalam artian gimana cara merayakan ulang tahun, apakah ulang tahun itu halal atau haram, bukan itu yang kita kaji. Pagi ini kita akan mengkaji sebetulnya apa sih yang disebut sebagai ulang tahun. Karena kalau kita lihat dari sisi tata bahasa, ulang tahun itu kan dari ulang dan tahun. Jadi seakan-akan ada tahun yang diulang-ulang gitu. Makna itu bisa kita pakai, tapi sebetulnya kalau dalam tradisi filsafat, ada suatu refleksi yang lebih penting daripada sekedar ulang tahunnya gitu kan Latif. Yaitu satu fenomena yang memang kita mau nggak mau sedang menjalaninya sekarang, yaitu kehidupan sekaligus juga kematian. Jadi sebetulnya peristiwa ulang tahun itu kan seperti satu momen yang dibungkus apalagi oleh budaya yang materialis begitu ya, seakan-akan kita hanya merayakan sesuatu tetapi kita melupakan sesuatu yang lain. Nah, pagi ini kita akan coba mengingat kembali sebetulnya apa sih makna hakiki di balik ulang tahun itu, Kang Latif. Saya kira itu Kang nanti akan kita bahas Kang tentang Ya. kematian sekaligus juga kehidupan dan bagaimana filsafat memandang itu gitu. Itu yang menurut saya penting sehingga ketika kita merayakan ulang tahun memang kita merayakannya secara bijaksana ya. Gitu. Gitu Kang. Oke, saya setuju sekali, sangat luar biasa. Jadi kita bukan bahas masalah hukum ulang tahun, kita tidak akan bahas terkait dengan boleh tidaknya ulang tahun, tapi kita akan membahas tentang dari sisi sudut pandang itu. Nah, eh, menarik Kangan, memang kalau kita lihat dari sisi ulang tahun sendiri, kalau saya melihat sebenarnya ketika kita bertambah bilangan ya, bilangan dalam artian jumlah usia kita bertambah, sesungguhnya saat itu jatah hidup kita berkurang. Nah, ini seringkali orang lupakan. Misalkan ketika kita menginjak masa, misalkan besok deh, besok hari, ketika kita sudah besok hari, sesungguhnya usia kita secara jumlah itu bertambah, tetapi secara jatah hidup kita itu berkurang. Itu yang seringkali tidak disadari oleh orang yang apa namanya seakan-akan, gue sudah happy, tapi memang happy itu juga harus diikuti dengan kesadaran ada hikmah bahwasannya sesungguhnya ketika kita melakukan ulang tahun atau terjadi pengulangan tahun atau bertambahnya satu bilangan tahun itu malah sesungguhnya jatah hidup kita berkurang dan itu yang harus disadari. Ya tetap kita tetap harus happy, tetapi happy-nya adalah penuh dan dengan hikmah. Nah, bagaimana Kangen melihat terkait dengan jatah hidup ini, terkait Ya, dengan kesadaran euforia yang sering kali terlupakan ketika kita merayakan proses pengulangan tahun ini, Kang? ya Kang Latif. Makasih Kang. Sebetulnya eh, kita mulai dari satu sisi dulu Kang Latif ya, dari kehidupan. Jadi gimana ulang tahun kita refleksikan sebagai
satu perayaan kehidupan gitu. Nah itu yang mau kita sorot. Ini bab satunya itu dulu tuh kehidupan. Nah kalau bicara tentang hidup, sebetulnya yang hidup itu bukan hanya kita sebagai manusia. Ini harus teman-teman ingat bahwa hidup itu adalah satu dimensi yang bertumbuh yang memang ada bukan hanya pada manusia, tapi juga ada pada tumbuh-tumbuhan, tapi juga ada pada hewan, tapi juga ada pada manusia. Jadi kalau kita bicara 4 kerajaan hidup, ya itu kan sebetulnya ada 4 nih. Pertama dimensi material, kedua ada dimensi tumbuh-tumbuhan, ketiga dimensi hewan, keempat dimensi manusia. Keempat-empat kerajaan besar dunia ini memiliki perbedaan cuma dengan yang satu, material. Karena yang materi itu nggak ada hidup. Tetapi dimensi yang lainnya, atau 4 kerajaan lain itu punya kesamaan kan. Jadi hidup. Makanya tumbuhan juga hidup. Hewan juga hidup. Manusia juga hidup. Begitu. Nah, makanya kalau menurut saya kan, kalau mau merayakan hidup, maka sebaiknya yang kita rayakan bukan hidupnya, tetapi sesuatu yang ini perlu kita refleksikan. Apa sih yang membedakan hidup kita sebagai manusia dengan binatang, juga dengan tumbuhan? Karena kalau kita merayakan cuma hidupnya saja, itu bukankah tumbuhan juga hidup? Bukankah binatang juga hidup? Maka kita mesti melihat dimensi apa sih Kang yang berbeda antara manusia dengan tumbuhan, juga dengan hewan, atau manusia dengan hewan juga dengan tumbuhan. Nah ini kita masuk dari sini Kang Latif nih, supaya kita ketika merayakan hidup, itu kita naik kelas. Jadi bukan merayakan hidupnya saja, tapi udah naik level. Gitu. Apa? Kalau kita bicara dimensi hidup, itu sebetulnya dimensi yang esensial yang dimiliki oleh tumbuhan kan. Nah, itu yang kita harus garis bawah itu. Hidup itu adalah dimensi tumbuhan. Tetapi ketika tumbuhan naik ke binatang kan ada bedanya nih kan. Yaitu binatang atau hewan adalah hidup plus kesadaran. Jadi yang menjadikan tumbuhan itu di bawah hewan, walaupun dua-duanya sama-sama hidup, karena hewan punya kesadaran plus hidup, atau hidup plus kesadaran, tumbuhan tidak, cuma punya hidup saja. Nah lantas kan bagaimana dengan manusia dibandingkan dengan dua yang lainnya? Manusia itu lebih naik lagi levelnya kan. Manusia itu punya hidup, artinya punya dimensi tumbuhan dalam manusia. Makanya kita juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan ya, punya unsur tumbuh-tumbuhan di dalam diri kita. Yang kedua, kita punya unsur hewan, kesadaran kan. Tapi jangan lupa, yang membedakan manusia dengan hewan adalah kita punya kesadaran akan diri kita. Namanya kesadaran diri, atau self-awareness, atau self-consciousness. Nah ini yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Maka artinya kalau kita merayakan ulang tahun, menurut saya, seharusnya ketika merayakan ulang tahun itu kan Latif, yang dirayakan bukan hanya hidupnya, tapi juga kita merayakan kesadaran, sekaligus juga menumbuhkan kesadaran diri. Nah ini yang penting. Jadi bukan masalah pestanya, bukan masalah apa ya namanya, oh kita makan-makan enak. Sebetulnya lebih daripada itu, kita sadar diri nggak? Jadi jangan sampai kan kita bertambah usia, tapi kitanya juga nggak sadar diri gitu maksud saya. Ya itu karena kalau kan problemnya gitu kan. Kenapa? Karena yang dirayakan cuma hidup. Yang dirayakan itu cuma dimensi tumbuhan dalam diri kita coba. Makanya nggak heran, cuma makan-makan doang. Karena yang dirayakan itu cuma dimensi tumbuhan. Gitu. Jadi, nah ini saya baru satu sisi nih. Saya belum ngomong sisi lain tentang kematiannya. Itu dulu kan Latif. Bab 1. Ya, intinya ketika kita merayakan ulang tahun, maka kita harus sadari bukan hanya dari sisi kita merayakan kehidupan kita, tetapi adalah apakah bertambah kesadaran diri kita yang kita refleksikan. Nah, pertanyaan berikutnya Kang, kalau kan kita misalkan tadi kita merayakan, kita makan-makan, itu kan salah satu bentuk dari sisi kesadaran akan hidup. Tetapi bagaimana untuk bisa merefleksikan tadi kesadaran dan kesadaran diri? Ini kan yang
secara praktikal ya kita juga kasih cara dong, Ya, kita seperti apa nih yang maksud dengan tadi, tidak hanya merayakan dari sisi hidupnya, tetapi juga dari sisi kesadaran diri. Nah, apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal tersebut? Barangkali ya. dikasih satu Makasih. panduan gitu. Ya, makasih Kang Latif. Jadi kesadaran diri biji apel itu adalah ketika dia tumbuh, berbuah, menghasilkan apel kan. Kesadaran diri pohon pisang itu ketika dia bisa berbuah menghasilkan pohon pisang. Nah, kesadaran diri manusia itu adalah ketika dia lahir menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika dia lahir, dia bisa menjadi oase-oase kemanusiaan. Nah itu. Jadi sebetulnya sesederhana bahwa kita itu hidup, tetapi kita memang semakin kuat dari sisi apa? Dari sisi kemanusiaan kita kan. Jadi ciri orang yang punya kesadaran diri adalah orang yang memang tahu dia hidup untuk apa, dia tahu ngapain dia hidup, dan dia tahu apa tujuan dia hidup kan. Makanya kenapa orang yang punya kesadaran diri ini hidupnya lebih meaningful. Nah, saya menggunakan istilah meaningful yang mungkin lebih tepat ya. Hidupnya lebih bermakna. Karena kan banyak juga kan menjalani hidup itu ya menjalani begitu saja. Artinya tidak ada kebermaknaan yang dikejar. Ya contoh ya kalau kita mau bicara hidup yang rutin, ya dulu kan ketika kita kecil, kita kan belajar di TK, di SD, SMP, SMA gitu ya. Terus kuliah, habis itu yang nikah ya nikah, berumah tangga, punya anak, tapi kita bekerja. Nah itu kalau hidup hanya itu yang dijalani Kang Latif. Pertanyaannya, gimana kita menciptakan makna hidup? Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita menjalani begitu-begitu saja. Makanya orang-orang itu kan banyak yang mengalami kejenuhan, banyak yang mengalami kebingungan, mau jalan kemana, mau melangkah kemana, begitu. Nah justru kalau orang yang tahu mana hidup itu kayak tahu tujuan kan, kayak orang bawa mobil tahu kemana dia melangkah, ke Bandung, ke Surabaya, ke Semarang. Nah itu mana hidup kan. Itu yang saya pikir yang harusnya setiap ulang tahun itu yang dicari kan. Diingat lagi apa yang mana hidup saya ya, apa makna hidup saya ya, begitu. Dicek saya ini sisi apa sih, saya mesti mengembangkan sisi apa sih, harus tanya. Introspeksi diri menjadi penting kan, muhasabatun nafs itu menjadi penting. Nah ini hal-hal yang menurut saya itu penting sekali kita lakukan gitu. Nah tetapi kan sayangnya kan kadang-kadang yang begini-begininya hilang Kang Latif. Jadi nuansa introspeksi diri ya kan, refleksi diri itu hilang. Yang muncul hanya pestanya saja. Orang senang dengan pestanya tetapi lupa isinya. Kita sibuk dengan wadah-wadahnya, tapi nggak tahu ini mau diisi apa. Nah, isiannya itu yang mau kita sampaikan kan pagi ini. Jadi Yes. dimensi batin itu yang harusnya memang ditumbuhkan terus gitu. Mungkin terlalu abstrak ya jawaban saya ya, tapi yang jelas sih mungkin sederhana gini lah. Kalau teman-teman ada yang jadi guru, ada yang jadi pekerja di kantor, ada yang jadi bapak atau ibu rumah tangga, ada yang jadi anak-anak, ya siapapun itu tahu bahwa dia itu hidupnya harus punya nilai yang lebih bermakna lah. Kira-kira itu yang terpenting Kang. Nilai bermakna itu kan punya added value ya. Jadi bukan hanya nilai untuk dirinya, tapi juga punya kebermanfaatan juga buat yang lainnya. Gitu. Ya, mungkin kalau saya melihat barangkali ini yang secara praktikal apa kita lakukan sih saat ulang tahun, tidak hanya makan atau berpestanya. Kalau itu mau dilakukan silakan, tapi itu hanya Ya, dari satu unsur. Tetapi betul. kalau kita masuk ke dalam unsur yang lebih dalam, maka di sana ada pemaknaan atas kesadaran dan kesadaran diri. Mungkin kalau secara praktikalnya, kalau saya melihat, misalkan kita bisa melakukan 3 hal, kan. Pertama adalah kontemplasi. Kontemplasi atas apa yang selama ini kita lakukan dalam hidup. Apakah kita sudah mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan keberadaan kita sebagai manusia. Termasuk adalah sejauh mana kita manfaatkan sumber daya dalam diri kita untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya manusia itu kan diciptakan ya untuk salah satunya adalah untuk kebermanfaatan atau kemaslahatan. Nah, setelah kontemplasi mungkin refleksi kembali, refleksi terkait dengan apa yang sudah masa lalu kita lakukan, dan yang terakhir adalah sebenarnya satu lagi, proyeksi. Kalau ibarat dalam jadi 3 langkah itu, kontemplasi sambil merefleksikan diri, yang terakhir adalah
kita melakukan proyek itu adalah kalau kita sudah dapatkan nilai kita hari ini, kita sudah mengevaluasi atas apa yang kita lakukan hari ini, so what? So, apa yang akan kita lakukan berikutnya untuk bisa memperbaiki kualitas kita sebagai manusia? Nah, kalau kita lakukan ini dalam momen-momen ulang tahun, sebenarnya tidak hanya sisi ulang tahun sih, setiap saat ya, kita kontemplasi dan praktikan, lalu kita membuat sebuah proyeksi terkait apa yang kita lakukan, maka sesungguhnya itu yang akan menjadi added value. Bahwasannya, oke, saya sudah usia segini, maka apa yang saya akan lakukan, yang sudah saya lakukan, dan apa nih yang belum maksimal saya lakukan. Nah, cuma seringkali begini Kang, refleksi-refleksi kita itu bisa jadi alat ukurnya alat ukur yang berbeda. Misalnya dia usia ini kan yang lagi-lagi saya tidak bosan-bosan juga karena mungkin banyak orang kita kan yang menonton lah mungkin orang-orang yang masih muda tentang quarter life crisis, usia 25 belum mencapai sesuatu. Kemudian termasuk kalau bisa usia 25 itu sudah bisa mencapai tingkatan tertentu atau sekali misalkan membanding-bandingkan, waduh saya ini usia segini kok baru begini, teman saya yang dulunya prestasinya lebih rendah daripada saya di sekolah kok bisa seperti itu lebih dari saya dan lain sebagainya. Nah, seringkali bukan kesalahan ya barangkali parameter-parameter yang digunakan ini berbeda kan. Tentang memaknai tentang kesadaran dan kesadaran diri tadi, sehingga yang diukur adalah terkait dengan sisi-sisi material. Nah, barangkali kalian bisa kasih gambaran sebaiknya seperti apa sih parameter-parameter kalau kita mengadakan refleksi atas kesadaran atau mengambil hikmah atau kesadaran diri itu, Kang. Memang tidak salah kalau kita bilang salah satu parameter kesuksesan adalah sesuatu yang sifatnya mungkin yang bisa terukur dan terlihat secara langsung. Tapi adakah hal yang perlu disadarkan terkait dengan refleksi parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, Kang? Ya, ini Kang Latif sebetulnya yang tadi saya katakan 4 kerajaan utama hidup ya, dari material, hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu sebetulnya bisa menjadi ukuran tuh Kang Latif. Apa itu? Jadi ukuran atau parameter itu bisa pertama sifatnya kuantitatif. Itu juga bisa. Karena kita juga nggak menafikan. Karena selama kita masih menubuh, masih ada di dalam tubuh, itu parameter kuantitatif harus bahkan wajib ya kita juga lihat gitu Kang Latif. Jadi jangan juga kita menafikan parameter kuantitatif. Misalnya contoh ya kuantitatif, kalau saya bekerja ya sekarang sudah sejauh mana misalnya peningkatan kesejahteraan saya, kayak gitu-gitu itu boleh dilakukan. Tetapi yang nggak boleh dilupakan adalah bahwa kita itu selain punya parameter kuantitatif, ada dimensi kualitatif. Jadi selain kuantitatif, ada dimensi kualitatif yang memang tidak bisa diukur oleh apa? Oleh ukuran-ukuran kuantitatif. Karena kalau kita coba memaksakan untuk mengukur yang kualitatif dengan kuantitatif, itu kalau bahasa filsafatnya itu tidak adekuatio, tidak memiliki asas ketepatan, tidak tepat. Jadi kayak orang ngukur angin pakai ukuran yang nggak sesuai, bukan ukuran angin, itu nggak bisa Kang. Jadi ada ukuran kualitatif. Nah, ukuran kualitatifnya itu apa Kang Latif? Yaitu suatu dimensi pada diri manusia yang memang makin halus, makin tidak terlihat, makin tidak teraba, tapi bisa dirasakan. Contoh misalnya Kang Latif, menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Itu kan nggak kelihatan. Ya kan? Menjadi pribadi yang penuh kepekaan. Nah, itu nggak kelihatan. Menjadi pribadi yang helpful, senang menolong. Menjadi pribadi yang banyak bersyukur. Itu kan nggak kelihatan Kang Latif. Sesuatu yang sangat metafisik, sesuatu yang sangat ruhaniah, sesuatu yang sangat lembut, tetapi justru dalam banyak hal itu justru jauh lebih penting sebetulnya daripada hal-hal yang kuantitatif. Ini kalau saya menggunakan istilah lebih penting, bukan berarti kuantitatif nggak penting. Dia penting, tapi ada yang lebih penting. Nah, yang lebih penting itu adalah unsur kualitatifnya. Nah, ini jangan sampai maksud saya dimensi yang ininya hilang kan. Contoh misalnya, kalau misalnya ini contoh paling praktis ya Kang ya. Misalnya kita ngukur masalah
saya ini senang menolong orang. Nggak salah kan kita hitung, Kang Latif. Ini kuantitatifnya. Misalnya Ya. tahun lalu, berapa orang yang saya bantu? Oh, cuma 5. Oke, kita proyeksikan. Nah, trik bahasa Kang Latif tuh. Saya setuju tuh, Kang. Ada 3 langkah tadi. Kita proyeksikan tahun depan, kira-kira ada berapa orang saya tolong ya. Jadi kalau sebelumnya 5, saya taikin deh 7. Nah, berarti kan naik 2 gitu, Kang Latif. Itu kan dimensi materialisasinya tuh dari menolong orang. Tapi kan tetap niat, hati, ketulusan, itu kan nggak bisa diukur, Kang Latif. Jadi maksud saya, ada 2 dimensi itu yang memang harus kita miliki dalam melakukan self assessment atau muhasabatun nafs. Kira-kira itu yang penting, Kang Latif. Gitu. Itu ya, Kang, ya, kalau menurut saya. Saya setuju. Jadi ada unsur kualitatif dan kuantitatif, dan memang seringkali ada hal-hal yang sifatnya kualitatif dan tidak, misalnya apa, tangible dan intangible ya, mungkin Ya, satu betul. juga gitu ya, yang bisa kita rasakan secara langsung atau tangible, yang intangible yang tidak bisa kita raba secara indrawi, yang kelihatannya kok tidak ada tapi tidak terasa, atau bisa kita rasakan, cuma kita tidak, susah untuk menghitungnya atau susah untuk mengkuantifikasikannya. Tapi saya ngambil satu analogi menarik yang dari Al-Quran misalnya, sesuatu yang sifatnya kadang intangible, atau sesuatu yang sifatnya mungkin orang masih mengawang-awang, seringkali digunakan dalam bentuk kuantifikasi. Contohnya misalkan sodako itu kan sebenarnya Allah itu memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi mereka yang berbuat kebaikan, misalkan sodako. Tetapi untuk kaum awam dibikin dengan satu bahasa yang menarik. Misalnya, masalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi intinya adalah kalau kita memberikan sodako itu pengibaratannya seperti satu biji gandum, yang tiap biji gandum itu tumbuh 10 tangkai, tiap tangkai ada 100 butir lagi. Kalau kita gambarkan, ada 7 buah tangkai, kalau 7 buah tangkai lalu ada 100 butir, jadi 700 kalau kita lihat. Nah, 700 itu kan adalah satu bahasa untuk orang awam. Sesungguhnya sesuatu yang intangible bisa kok ditangiblekan, diibaratkan, tapi jangan itu yang menjadi satu alat ukur baku ini. Tetapi ada alat ukur bakunya apa? Wallahu wasi'un alim, wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, kita menghitungnya mungkin, oke, kita melakukan kebaikan untuk 10 orang. Besok kita tambahkan menjadi 20 orang. 20 orang itu kan hitungan kita. Tetapi kebermanfaatannya bisa jadi adalah kita memberikan kebaikan buat 10 orang, tapi 10 orang itu ternyata sudah bisa bertumbuh, dan pertumbuhan itu, dia 10 orang kita bantu itu malah bisa memberikan bantuan pada orang lain. Ternyata itu hal-hal yang sangat-sangat besar manfaatnya, tidak bisa kita kira. Tetapi saya setuju bahwasanya setiap kali ada sesuatu yang intangible, walaupun tidak semua intangible itu harus dikuantifikasikan atau ditangiblekan. Tapi kalau kita mungkin kalau kita mungkin kehilangan arah dan susah untuk merefleksikan sesuatu yang intangible, maka kita bisa tangiblekan seperti yang Anda sampaikan tadi. Walaupun itu bukan acuan baku, bisa jadi yang kita lakukan hitungan kecil ternyata sangat besar manfaatnya. Atau yang kita anggap gagal, bisa jadi itu sesungguhnya sebuah keberhasilan. Nah, alat-alat ukur itu yang barangkali ada satu sudut pandang lain yang bisa menambahkannya, menurut saya adalah rasa syukur atas apa yang telah kita lakukan, kan. Nah, seringkali ya kita tidak sadar, dan kalau kita merefleksikan, yang kita lakukan adalah refleksi itu malah mengarahkan kita kepada kesedihan, penyesalan, yang sehingga akhirnya lupa untuk bersyukur atas segala apa yang kita telah dapatkan dan kita nikmati selama ini. Nah, mungkin Kang An barangkali melihat bagaimana rasa syukur itu kalau kita juga sudah melakukan istilahnya kan, kalau kita bicara manusia itu kan ada 2 unsur, kebaikan dan kejahatan. Tadi kan kita bicara apa kesadaran akan kebaikan. Bagaimana apa yang kita lakukan dan keburukan lah, refleksi seperti apa dan bagaimana untuk hal yang terkait dengan keburukan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, kan. Ya, makasih Kang Latif.
Sebetulnya tadi yang memang relatif highlight ya, saya tanggapi dulu. Pertama, Allah saja ketika bicara surga, itu pakai permisalan-permisalan. Misalnya tajri min tahtihal anhar, ya kan? Jadi di bawahnya itu mengalir air sungai. Itu kan sebetulnya metafora. Ya. Karena di ayat lain bahwa nanti di surga sana itu ya kita akan melihat apa-apa yang belum pernah kita lihat, ya kan? Ya. Akan mendengar apa-apa yang belum kita dengar. Tapi Allah ngasih permisalan tuh. Tajri min tahtihal anhar. Jadi mengalir air itu dari bawah. Air sungai itu dari bawah. Itu kan sebetulnya satu metafora juga, Kang Latif. Ya. Memang bagi kalangan yang lebih menangkap makna kuantitatif, ya mereka akan mengikuti dari kuantitatif, yang nggak salah. Tapi ada makna lain yang lebih kualitatif. Maka termasuk permisalan tadi, kenapa kalau kita membantu gitu kan ya, itu harus berlipat-lipat dapatnya. Itu kan unsur kualitatif sebetulnya. Ya. Semakin kita banyak membantu, semakin kita berkualitas. Sama juga dengan syukur kan. Jadi pertanyaan dengan syukur itu kan kalau di Al-Quran juga sama ya. Kalau kita bersyukur, kata Allah apa? Lazi dan nakum. Akan aku lipat gandakan juga gitu. Nah itu betul. Jadi gini, selama kita masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan hidup kita, maka sebetulnya itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita harus bersyukur. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena hidup yang kita berikan ini aja, itu merupakan suatu anugerah. Kalau bahasa Inggrisnya itu blessing, anugerah. Karena kita tidak memilih hidup, kita dihidupkan. Nah ini yang menurut saya harus kita ingat baik-baik bahwa kita itu tidak memilih hidup, kita itu dihidupkan. Jadi itu saja akunya nggak ada, Kang Latif. Kita cuma dipilihkan oleh Allah untuk hidup, betul nggak? Dipilihkan untuk hidup. Termasuk kita juga dipilihkan mau bentuk wajah kita casingnya seperti apa. Itu dipilihkan. Kita nggak bisa milih. Casing saya mau kayak gini. Makanya kenapa kemudian kalau di dalam tradisi agama, termasuk di dalam tradisi filsafat kan, kita itu harus hati-hati dengan kesombongan. Karena kesombongan itu kan merasa kita memiliki suatu kelebihan atas sesuatu yang sebetulnya bukan kita sendiri yang memperjuangkannya gitu. Makanya kegantengan, kecantikan, itu bukan objek untuk kita sombong-sombongkan. Bukan. Kenapa? Karena kita nggak milih. Kita itu dipilihkan. Masa dipilihkan sombong? Kan gitu. Ya kan gitu. Itu yang harus kita refleksikan. Makanya kenapa nilai-nilai kualitas seperti syukur, itu harus ditumbuhkan, Kang Latif. Nah, karena syukur itu kan artinya melihat bahwa walaupun kita hidupnya susah itu artinya dari sisi ekonomi. Tapi kan kita masih hidup. Jadi dengan kita hidup netral saja, nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, nggak punya harta, tapi kan masih punya hidup. Itu sudah cukup jadi modal untuk bersyukur. Makanya kadang-kadang kita lupa kan, kita itu bersyukur itu kan cuman karena atribut yang nempel pada hidup kita. Padahal modal utamanya hidup itu. Itu kekayaan, popularitas. Kalau nggak ada hidup, hilang. Nggak ada itu, semuanya itu kegantengan, kepantaran. Hidupnya nggak ada gimana? Nah ini maksud saya. Jadi harusnya kita mensyukuri hidupnya gitu kan. Nah dengan syukur hidup itu insya Allah kita akan bertambah macam-macam. Misalnya rezekinya, hartanya, ilmunya, pekawanannya. Itu karena kita mensyukuri hidup yang memang dipilihkan kepada kita. Saya kira itu satu bab tadi Kang Latif tentang hidupnya ya. Nanti kita mungkin tambahkan sedikit tentang gimana kemudian kita melihat masa depan. Karena untuk omongan masa depan itu tadi juga Kang Latif udah mulai di dalam filsafat banyak Kang teorinya. Ada satu teori misalnya dari Martin Heidegger, seorang filsuf dari Jerman. Dia mengatakan apa? Zum und Tode. Jadi masa depan dari manusia itu adalah kematian. Sehingga kenapa manusia pada dasarnya adalah cemas. Karena dia tahu bahwa ke depan itu dia ada kematian. Nah, itu kematian itu bisa menjadi sumber kecemasan. Tapi kalau dalam tradisi yang lain, misalnya tradisi yang lebih positif Kang ya, bahwa justru kalau kita meyakini manusia itu bukan hanya fisik, bukan hanya hidup, bukan hanya kesadaran, tapi punya kesadaran diri,
maka itu artinya manusia itu punya dimensi lain, yaitu dimensi ruh. Kalau kita meyakini kita punya dimensi ruh, maka kematian itu kan yang mati cuman fisiknya saja. Manusia itu tidak mati dari sisi ruhnya, dia tetap hidup. Nah itu yang menurut saya akan menjadi positif ya ketika kita melihat masa depan. Gitu. Karena ada juga Kang, misalnya orang-orang ateis itu, kenapa mereka banyak yang pesimis? Karena ateisme itu muncul awal mulanya karena pesimisme kan. Khususnya pesimisme terkait apa? Penderitaan. Mereka nggak percaya ada Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka logikanya, kalau Allah itu maha kuasa kan, kenapa ada penderitaan? Termasuk kenapa ada kematian? Kayak gitu-gitu kan. Jadi pesimisme itulah yang memunculkan orang menjadi apatis dengan hidup. Makanya bagi mereka juga punya doktrin kan. Kalau misalnya bunuh diri itu lebih bisa menyelesaikan hidup, maka itu dipilih. Nah ini kan buat buat kita yang mensyukuri hidup dan meyakini ada kehidupan setelah kematian, justru itu pilihan yang nggak boleh kita pilih gitu. Itu pilihan yang nggak boleh kita pilih. Meskipun hidup itu dipilihkan oleh Allah, oleh pencipta kita, maka kita nggak boleh membuang kembali hidup ini gitu. Semau kita. Justru ini harus kita selesaikan dengan cara yang paling baik. Gitu. Itu kan Latif. Yes. Untuk masa depannya. Iya, jadi satu fragmen yang kita sudah bahas adalah tentang kehidupan. Tapi kita tidak lupa juga dalam ulang tahun sesungguhnya tadi bertambahnya bilangan usia malah akan menambah kita dari sisi dari sisi bilangan. Tapi dari sisi jatah hidup kan sebenarnya adalah berkurang. Dan kita akan menemui satu kepastian yang akan dialami manusia adalah tentang kematian. Nah kalau kita bicara kembali kan terkait dengan refleksi kematian. Kan kalau kita tadi bicara refleksi kehidupan, lalu refleksi kematian. Nah, apa yang kita lakukan terhadap ini kan? Pemaknaan apa? Kan juga beda-beda tiap orang menghadapinya. Yang merasa, aduh gue ini udah makin tua nih, aduh gue bentar lagi meninggal nih, bentar lagi gue mati nih, aduh bentar lagi gue akan takut nih. Nah, apakah kita harus takut sih? Tetap harus disyukuri? Ataukah seperti apa nih cara kita menyikapinya dari sisi tangan melihatnya terkait dengan kepastian yang akan dijemput oleh kita ketika bertambahnya usia? Ya, inilah pentingnya pemahaman Kang, atau cakrawala atau horizon yang kita punya Kang. Semakin kita memahami bahwa diri kita ini bukan hanya dimensi material, maka tidak ada yang perlu kita takutkan dengan kematian kan. Karena biasanya kenapa banyak yang menakuti kematian? Karena dirinya atau kesadaran dirinya itu terhenti kan hanya pada hidup, hanya pada kesadaran, tapi tidak melanjutkan sampai kesadaran diri. Karena kalau udah bicara kesadaran diri kan, yang namanya alam ruh atau ruhani itu juga ada level-levelnya. Jiwa itu juga ada level-levelnya. Termasuk misalnya sampai ke jiwa yang tercerahkan. Nah makanya kenapa sih dalam hidup ini, termasuk dalam refleksi ulang tahun kan, sebisa mungkin kita cek, kita itu udah sampai jadi orang pencerah atau enggak gitu. Karena kalau kesadaran kita nggak sampai ke level itu, kalau bahasa nanti yang kita akan seminar kan ya, tidak sampai kepada mindfulness, itu kita akan mengulang hal yang sama terus gitu, nggak naik. Karena kalau bicara kesadaran juga ingat itu ada tingkatannya kan, level 1, 2, 3, 4 terus ke atas, dan itu unlimited kan. Jadi beda sama fisik. Kalau fisik itu ada batasannya, tapi kesadaran diri itu makin luas kan, makin luas gitu. Nah itu yang harus dikejar sebetulnya. Makanya saya beberapa kali kan kebetulan ya ada kesempatan langsung ya melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut begitu. Itu saya melihat kan, memang fisik kita itu nggak akan kita pakai lagi. Jadi pada ujungnya kalau udah mati atau udah meninggal, fisik kita itu udah kita pakai kan. Ya tapi kesadaran diri itu yang bisa membuat orang apakah meninggalnya pun tenang atau tidak, tergantung kesadaran dirinya. Gitu. Nah kebayang nggak Kang, kalau fisiknya sudah meninggal, sudah nggak berfungsi, tapi kesadaran dirinya nggak tumbuh, yang ada cuman fisik itu saja. Wah itu kan luar biasa kan. Makanya ada beberapa tafsir lain katanya sebetulnya neraka itu datang kepada orang yang
kesadaran dirinya nggak pernah naik. Makanya ketika kematian datang, karena dia kesadaran dirinya nggak pernah naik-naik, dianggapnya itu adalah neraka. Padahal Ya. tetap perjalanan lanjutan gitu kan, untuk sampai kembali kepada yang menciptakan kita. Saya pikir itu yang harus ditumbuhkan terus itu kan. Bahwa yes, hidup ini bukan semata-mata di dunia ini, maka kalau ada istilah perbekalan kan, kita siapin bekal kita. Nah, bekal ini dalam tradisi filsafat itulah kesadaran yang utuh tadi kan. Jadi kita harus disiapkan gitu. Kayak gitu kan. Contoh misalnya kita hidup hanya kekeh dengan harta. Bukankah harta ada batas? Jadi sebanyak-banyak harta yang kita punya, ada batasnya kan. Kemudian kita hidup hanya dengan jabatan. Bukannya saya lagi menjabat sekarang. Bukankah jabatan juga ada batasnya? Itu yang dimaksudkan. Kalau hidup ini ada batas-batasnya, kenapa nggak kita coba berpegang dengan yang tak terbatas? Nah, yang tak terbatas itu apa? Kesadaran diri. Itu yang tak terbatas. Maka kalau ada istilah dalam bahasa Arab itu kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, tahu Tuhannya, itu yang saya maksud sebetulnya. Jadi kita itu kalau setiap ulang tahun itu harus cari, saya udah sadar diri apa belum? Karena kalau belum, dikejar itu supaya saya sadar diri gitu. Jadi bukan hanya sadar hidup kan, tapi sadar diri gitu. Ya, setuju. Jadi bertambahnya bilangan usia sesungguhnya adalah berkurangnya jatah hidup kita untuk dunia. Lantas bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita nanti melakukan perjalanan yang abadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali itu yang seringkali dilupakan ya. Dan kita tidak tahu kapan kita akan dijemput Yang Maha Kuasa atau mengakhiri kehidupan kita. Dan yang jelas ketika kita mengakhiri, kira-kira bekal apa yang sudah kita siapkan. Segala sesuatu itu pasti berlimit atau ada limitnya, dan seringkali kita malah berkutat di situ, di sesuatu yang punya limit-limit itu, mengejar jabatan, mengejar sesuatu yang sifatnya non hakiki, tetapi kita melupakan ada hal-hal hakiki yang seringkali kita lupakan untuk kita kejar dan refleksikan dan proyeksikan untuk berikutnya. Kalau kita ngambil tiga unsur tadi, ada kontemplasi, refleksi, kemudian ada juga proyeksi. Nah, Kang, mungkin terakhir ya, ini sudah hampir 40 menit kita berdiskusi. Nah, kalau kita lihat kan tadi unsurnya adalah kehidupan, fragmen yang pertama, yang kedua adalah fragmen tentang kematian untuk filsafat ulang tahun ini. Nah, sesungguhnya kalau tadi kan Kang bilang kan, oke, salah satu bekal yang paling utama adalah tentang kesadaran diri. Sudahkah kita mengumpulkan kesadaran diri? Tapi lagi-lagi kalau kita bahas tentang kesadaran diri itu, sesungguhnya apa sih yang dimaksud secara tangible dan intangible-nya? Bekal apa sih? Apakah kalau kita sadar, kita sudah sadar nih ketika kita menemukan kematian, saat itu kita akan hidup dengan damai, kemudian meninggal juga dengan damai. Tetapi sesungguhnya kematian dan bekal apa yang utama yang bisa kita kumpulkan terkait dengan hal ini yang sifatnya secara orang awam ini tidak nyata nih gitu ya, sesuatu yang tangible yang bisa kita rasakan bagi orang awam pun apa gitu. Ya. Makasih Kang Latif. Memang kesadaran diri itu intangible Kang ya. Karena ini sebenarnya dimensi spiritual. Jadi kesadaran diri itu sebenarnya dimensi spiritual. Di saat kita kenal akunya yang sejati. Karena contoh misalnya Kang, saya bilang, Aan siapa Aan? Oh ini saya Aan. Ini kan tubuh saya kan. Nah tubuh saya ini artinya tubuh punya saya. Nah sayanya itu siapa? Maksud saya kita semakin mengenal dimensi itu aja tuh. Semakin tahu sayanya ini siapa. Maka itu yang menjadikan kita akan tahu tujuan hidup kita. Kalau saya menyadari bahwa saya itu makhluk Allah. Saya itu adalah ciptaan dari Allah. Saya hidup ini dititipkan ke dunia ini untuk berbuat sesuatu yang baik. Sehingga saya nanti kembali kepada yang menciptakan dengan baik. Nah itu jelas kan. Itu kesadaran itu sebetulnya yang harus kita tumbuhkan terus. Tapi kan kelihatan sederhana Kang. Tetapi nanti yang nggak sederhana itu ketika kita berhadapan justru dengan hidup ini. Karena kesadaran bahwa saya ini adalah ciptaan Allah, hidup di dunia ini cuma dititipkan, itu dalam perwujudan realnya malah nggak mudah kan. Karena kita dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan hidup yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang pertanyaan tentang siapakah saya pun tidak pernah kita ajukan kan. Jadi masalahnya boro-boro dijawab, diajukan pun tidak pernah.
Kalau diajukan bilangnya apa? Wah, ini mah filsafat, ini pasti susah, ini orang-orang rumit berpikirnya. Tetapi padahal di sana letak kebijaksanaan. Kan cukup bertanya dan cari jawabannya gitu. Siapakah saya kan gitu. Nah ini kalau contoh praktis yang begini kan. Misalnya contoh kita lagi rugi nih. Atau lagi banyak masalah. Kadang-kadang kita merasa kita bermasalah. Padahal antara aku dengan masalah itu ada jarak. Saya lagi stres. Antara stres sama aku ada jarak kan. Yang kita lupakan itu akunya diperkuat. Bukan stresnya. Tapi betapa banyak yang menyamakan aku dengan stres kan. Sehingga aku adalah stres. Nah itu yang saya maksud. Sama halnya dengan aku kaya. Sebentar. Kaya itu apa maksudnya kan gitu kan Kang Latif kan. Jadi ya aku gitu. Ada kemurnian di sana. Adapun kaya, stres, sakit itu kan ditempelkan kepada hakikat aku itu. Nah, kemampuan membedakan antara aku dengan stres pun itu saja udah membantu kita menyembuhkan kan. Maka kan ada, maka kan kalau orang-orang bijak bilang misalnya, ya kalau sakit ya kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena dengan sakit itu aku diajarkan untuk merasakan sakit. Gitu kan. Jadi bukan akunya sakit, tapi aku sedang dikasih rasa sakit. Kalau dalam tradisi tasawuf kan, yang meninggal dunia pun itu adalah za'iqatul maut. Aku dikasih untuk merasakan kematian. Ya akunya tetap ada. Ya, sama seperti dalam apa namanya dalam salah satu ayat Al-Qur'an kan. In Roma, Innallaha Roma gitu. Sebenarnya kalau tanda kita melempar, itu yang melempar itu bukan kita, tapi sesungguhnya kita hanya di apa istilahnya ya merasakan untuk melempar saja gitu. Jadi salah satu fasilitas atau sarana untuk itu terlontar batunya. Ya itu salah satu hal itu. Nah, tetapi yang satu lagi mungkin menutup tangan. Bagaimana kita bisa membedakan antara oke, kita merasakan itu kan juga sesuatu yang barangkali orang kalau buahnya merasakan lalu sholat gitu. Sholat dalam artian sesungguhnya yang akhirnya akan membuat kita lebih apa namanya lebih kuat untuk istilahnya mematenkan diri kita untuk berfokus ke sana tuh apa? Mungkin kasih satu gambaran supaya kita tetap istiqomah, untuk tetap konsisten lah bahasanya, untuk terus menerus kan kehidupan kita kan kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang misalnya al-imanu yazid wa yanqus, keyakinan itu kadang turun. Bagaimana kita mengkonsistenkan diri kita untuk tetap berkesadaran diri, karena di tengah kehidupan kita kan kita tidak selalu oke lah kalau kita sakit kita bersyukur, kita sembuh kita bersyukur, tidak semudah itu bagi kebanyakan orang. Bagaimana trik agar itu terlihat lebih mudah? Ini sebagai salah satu saran untuk dari Kang An, seperti apa? Makanya Kang Latif menciptakan suasana supaya kita selalu terhubung dengan tujuan yang utama kita itu harus sering dilakukan. Jadi ulang tahun itu yaitu satu momen kan. Tapi sebetulnya kalau bukan hanya di ulang tahun ya kita mengingat kemana tujuan kita, bahkan tiap hari, bahkan tiap saat, bahkan tiap detik. Dan menurut saya kenapa juga kalau dalam term agama itu ada zikir. Zikir itu kan sebetulnya ngarahinnya ke sana kan. Supaya kita selalu ingat. Karena manusia sering lupa, maka diingatkan terus. Bahkan kalau kita mau merenungkan berbagai hal yang menimpa kita itu juga bentuknya supaya kita mengingat. Kenapa fisik kita bisa sakit? Karena itu kita diingatkan bahwa fisik ini pada saatnya juga akan nggak lagi terpakai. Kenapa kita kadang miskin? Miskin juga itu informasi sebenarnya kepada kita bahwa harta itu ada saatnya juga hilang kan. Kenapa ada bencana alam? Itu juga kabar kepada kita bahwa alam yang begitu hebat pun kalau udah dikehendaki hancur, kan hancur. Ini maksudnya refleksi kayak gini ini Kang Latif. Ini yang harusnya kita miliki terus. Karena hanya dengan cara demikian, kita insya Allah akan terhubung terus. Nah, di sini saya bolehlah meminjam dari tradisi agama kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
Jadi kita itu hidup nggak lebih hanya sebagai satu penyembahan terhadap yang menciptakan kita. Kalau menggunakan tradisi agama lain ya ini pelayanan Tuhan gitu kan. Jadi kita hidup itu ya melanjutkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk melayani yang lainnya. Nah, itu sebetulnya kan itu. Cuman itu kan omongannya begitu kan. Tapi apakah kesadaran diri kita udah sampai ke sana? Kadang-kadang enggak kan. Makanya perlu diingatkan terus supaya bukan hanya di lisan kita mengatakan itu, tapi memang menjadi satu kesadaran diri yang luar biasa kuatnya. Maka diskusi seperti pagi ini menurut saya insya Allah penting dalam hal mendampingi kita mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sulit dalam hidup ini. Saya kira itu aja Kang Latif jawabannya kan. Setuju. Jadi tidak pasti harus menunggu ulang tahun untuk bisa Nggak mesti. Tapi setiap saat. Ini ada satu cerita menarik sebagai penutup dari diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita. Apakah kita bisa terlepas dari kesalahan dalam seumur hidup kita? Rasanya mustahil. Lalu apakah kita bisa lepas dari kesalahan dalam 1 tahun? Wah, juga rasanya mustahil. Bagaimana kita bisa nggak kita tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam 1 bulan? Rasanya juga berat. Bagaimana kalau 1 minggu? Ya lebih ringan tapi tetap berat. Bagaimana kita bebas dari kesalahan kalau 1 hari saja? Masih mungkin. Yang lebih mungkin lagi apa? Kita terlepas dari kesalahan per 1 jam, per 1 menit. Nah, artinya apa? Yuk, kalau kita menyadari setiap menit, setiap detik, setiap kita melakukan kesalahan, kita mengintrospeksi dan menghindari, maka kesadaran tiap menit, tiap detik, dan tiap segmen dalam hidup kita itu sesungguhnya itulah yang membuat kita bisa terhindar dari banyak kesalahan fatal selama hidup kita. Jadi, sadari kehidupan kita per detik, per menit, per jam, secara saat ini dan terus secara konsisten itu membuat kita lebih konsisten. Rasanya itu sebagai penutup kita kan jangan menunggu sampai 1 tahun, tapi setiap detik, setiap saat kita sadari dan menemukan kesadaran kita. Itu adalah sebagai penutup dan kita tentang filsafat ulang tahun, fragmen hidup kehidupan dan fragmen kematian. Sebelum saya akhiri, Kang, ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Iya, kalau saya sih kalau mau diringkaskan Kang, dengan ulang tahun itu Kang, ya jangan tahun yang diulang ya, tetapi kita mesti belajar untuk mensyukuri hidup, sekaligus juga kita belajar mensyukuri kematian di saat itu datang. Itu saya kira yang paling penting, Aktif. Yes, terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih Kang yang sudah bersedia terus kita konsisten selama sampai 44 episode ya. Iya, udah banyak ya. Dan semoga sampai 100 dan insya Allah semoga bisa sampai 1000 ya. Amin. Ngobrol sesuatu menebar kebaikan. Bagi yang sudah hadir, terima kasih. Bagi yang belum hadir, nanti juga bisa tonton rekamannya. Semoga ini bisa menebar manfaat buat lebih banyak dan lebih banyak orang. Terima kasih, Kang Hekro, Mas Hekro yang sudah hadir, dan rekan-rekan semua. Kalau terlalu pagi, nggak apa-apa, kita tetap akan jalan di pagi hari. Ya. Saya bisa nonton rekamannya saja. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga, selamat beraktivitas yang maksimal dan bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Latif. Terima kasih Kang. Mari.